Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya, Rory Asyari. Membahas utang negara selalu menarik, terutama jelang pemilu seperti saat ini. Utang bagai kerap dipolitisasi, padahal posisinya begitu penting dalam pembangunan suatu negara. Nah, kenapa utang selalu dipolitisasi dan juga tingginya utang? Kenapa kerap diasosiasikan dengan kegagalan dalam mengelola keuangan negara? Ini seperti yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang mengatakan bahwa utang sudah stadium lanjut. Jangan sebut ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Ini yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Nah, tidak terima dengan pernyataan ini, Kementerian Keuangan melalui juru bicaranya, yakni Kabiro Humas Kemenkeu, mengatakan bahwa tidak sepantasnya mengolok institusi negara yang dilindungi oleh undang-undang, apalagi seorang calon presiden. Nah, pengelolaan utang diatur undang-undang dan persetujuan DPR. Dia juga mengatakan bahwa Nufran Sawira Bakti, Wirasakti, Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi juga mengatakan bahwa utang merupakan bagian dari APBN yang dituangkan dalam undang-undang yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan juga DPR. Nah, pelaksanaan undang-undang APBN dilaporkan secara transparan, diaudit oleh BPK dan dibahas dengan DPR. Kalau misalnya kita bandingkan utang dengan rasio pendapatan domestik bruto, ini menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa posisi utang Indonesia saat ini masih dalam kondisi normal. Nah, ini juga masih jauh di bawah dari rasio utang yang diperbolehkan oleh undang-undang, yakni di bawah 60% dari PDB. Nah, saat Krismon yang lalu, pemirsa, dan juga pasca reformasi, rasio utang kita pernah begitu tinggi. Perbaikan ini muncul di era Gus Dur dan disebut mampu membalikan pertumbuhan ekonomi dari -3 menjadi plus 4,9%. Nah, semakin membaik juga di era Megawati, kemudian SBY dan juga Jokowi. Nah, di tahun 2018 ini jumlah utang kita adalah 4.418 triliun, sementara PDB Indonesia saat ini adalah 14.835 triliun rupiah. Ini artinya rasio utang kita masih 29,9%, masih jauh dari apa yang diperbolehkan undang-undang, yang ini batas maksimalnya adalah 60% dari PDB. Nah, bagaimana perbandingan rasio utang Indonesia dengan rasio utang dari negara lain dibandingkan dengan PDB mereka masing-masing? Indonesia ada di nomor yang tidak terlalu mengkhawatirkan apabila kita bandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Misalnya Indonesia 29,9%, sementara Malaysia justru lebih tinggi. Rasio utangnya adalah 51% dibandingkan dengan PDB. Thailand ada di 42%, Vietnam 62%, dan Singapura ini khas negara maju, yakni lebih tinggi 110%. Hal yang sama juga terjadi dengan Inggris 89% dari PDB, kemudian Amerika Serikat rasio utangnya adalah 107% dibanding dengan PDB mereka, dan juga Jepang 239% dibandingkan dengan PDB Jepang. Nah, untuk apa utang itu? Ini adalah pertanyaan semua orang. Menurut pemerintah, utang ini dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan dalam APBN 2019, apabila Anda melihat belanja infrastruktur kita pun diproyeksikan 415 triliun, naik dari 410,4 triliun di tahun 2018. Trennya pun juga naik dari 2014 sampai dengan 2019 begitu. Nah, apakah betul untuk dipakai proyek infrastruktur? Pemerintah menyatakan bahwa untuk hasil utang ini dibangun tol Payakumbuh Pangkalan, ada juga Waduk Pelosika dan juga MRT fase 2, Jalan Trans Kalimantan, kemudian sistem penyediaan air minum Jatigede, dan masih banyak lagi proyek infrastruktur yang lain. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa ada juga infrastruktur yang dibangun tanpa menggunakan utang, tapi dengan skema pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah atau PINA. Ini seperti Waskita Toll Road, Jalan Tol Trans Jawa dan juga non-Trans Jawa, dan juga Bandara di Kulon Progo. Nah, kita kembali ke konteks kita, pertanyaannya kemudian, kenapa utang selalu dipolitisasi? Dan betulkah utang kita sebesar-besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, atau seperti yang dikatakan oleh Faisal Basri, salah satu ekonom, yang mengatakan bahwa utang kita digunakan justru malah bukan untuk infrastruktur semata, namun sebagian besar adalah untuk belanja pegawai dan juga belanja barang. Kita nanti akan konfirmasi karena narasumber yang hadir di Prime Talk pada malam hari ini. Nah, seperti biasa kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 3 kanal sosial media kami, ada dari Twitter, kemudian Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa hashtag politisasi utang dan juga hashtag Prime Talk. Saya akan menyapa satu narasumber saya pada malam hari ini sambil menunggu narasumber yang lain, dikarenakan biasa jam segini Jakarta macet sekali. Ada Bang Joni Plate, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Bang Joni, selamat malam. Selamat malam, Rory. Nanti kita juga akan bergabung dengan Pak Syarif Hasan, Waketum Partai Demokrat, melalui sambungan telepon yang saat ini sedang melaksanakan kunjungan kerja di dapilnya. Pak Syarif sudah tersambung dengan kami?
Ya, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Gimana kabar? Baik, Pak Pak Joni, ya. Syarif, nanti kami akan ke Anda. Kami juga nanti akan berbincang dengan Diani Puspa Purbasari, Deputi Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden yang masih kami tunggu kehadirannya. Saya akan ke Bang Joni terlebih dahulu. Setujukah dikatakan bahwa Bu Sri Mulyani, mantan Managing Director Bank Dunia begitu dan juga Menteri Keuangan terbaik, dikatakan sebagai Menteri Pencetak Utang? Ya, begini Rory ya. Ini sebetulnya bukan Ibu Sri Mulyaninya yang punya persoalan, tapi Pak Prabowo-nya yang punya persoalan. Kenapa Karena bisa Pak begitu? Prabowo tidak paham ya apa dan bagaimana mengatur hutang. Ya kita harus pahami ya, hutang kita itu ada 3 komponennya. Ya, hutang yang di dalam lingkup APBN, ya. Hutang yang dalam lingkup APBN ini yang disahkan secara bersama-sama antara pemerintah dan DPR yang sudah ditetapkan besarnya. Syaratnya setiap tahun anggaran tidak boleh melebihi 3%. Dan saya melihat catatan bahwa Gerindra tidak memberikan pendapat dalam peresmian APBN itu. Saya hadir rapatnya, saya tahu apa pembicaranya, semuanya no objection. Semuanya no No, objection. nggak ada yang tolak itu. PKS ada catatan katanya waktu catatan. itu. Ya, itu catatan. Catatan itu kalau didalami itu catatan sifatnya sangat politis saja. Ini artinya Tapi semuanya fraksi setuju. Semuanya itu setuju. Dan yang kedua, ya hutang yang disebut tadi, ya hutang dalam program pembangunan infrastruktur non APBN, PINA itu disebutnya. Nah, itu sekitar 1.000 triliun lah itu, ya untuk kebutuhan pembiayaan infrastruktur kita yang sekitar 5.000 triliun. Ya. Itu 1.000. Termasuk di dalamnya global bond, komodo bond kita. Ya. Dan yang ketiga, hutang yang digunakan dalam public private partnership. Ya. Ya, untuk jalan tol dan seterusnya. Nah, kembali yang dimaksudkan barangkali yang berhubungan dengan Menteri Keuangan itu 2, yang terkait dengan hutang di APBN dan PINA. Nah, hutang yang APBN ini setiap tahun kita setujui di APBN, ya, itu akumulasinya sekitar 1.600 triliun sampai sekarang, lebih sedikit lah. Oke. Tapi kalau sebut hutang 4.000 atau hampir 5.000 triliun itu 4.400 triliun, jangan dilihat hutang di satu periode, tapi itu adalah akumulasi Akumulasi dari hutang pemerintah sejak zaman pemerintahan Orde Lama, Oke. selama Orde Baru sampai sekarang. Tahan dulu, Bang. Sedikit Tahan lagi, coba jelas ya. Di tahun Pak Joko Widodo ini ada hutang baru sekitar 1.600 triliun, tapi ada pelunasan hutang lama dan cicilannya juga sekitar 1.600 triliun. Atau net hutang yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo yang di dalam APBN itu tidak sampai 150 triliun. Baik. Saya akan konfirmasi ke Pak Syarif. Pak Syarif, betulkah ini bukan Bu Sri Mulyani yang bermasalah, tapi menurut Bang Joni, Pak Prabowo yang tidak paham soal prinsip hutang ini? Jadi begini, apa yang disampaikan Pak Joni, sahabat saya ini. Selamat malam Pak Syarif. Ya. Selamat malam. Selamat malam Pak Joni, gimana kabar? Jadi saya ingin melihat secara keseluruhan, ya, secara komprehensif, bahwa memang utang yang dibuat oleh pemerintahan sekarang ini kan memang luar biasa, ya. Luar biasanya kenapa? Ini sekaligus memberikan bantahan apa yang disampaikan oleh saudara saya ini Pak Joni, bahwa sebenarnya pada zamannya SBY hutang kita itu sudah pada saat beliau baru memerintah itu rasio hutang kita itu kan 56% ya terhadap PDB. Nah, tolong dicatat itu 56%. Jadi tidak betul kalau pemerintahan SBY meninggalkan hutang yang besar. Saya tidak bermaksud begitu Pak Syarif. Pak Syarif keliru menafsirkan yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah akumulasi hutang dari seluruh jalannya pemerintahan kita. Bukan saya tidak maksudkan Pak SBY saja gitu, tidak. Oke. Nah, saya ingin menepis lagi bahwa pada zamannya SBY itu hutang kita justru sudah turun menjadi 24% dari rasionya, rasio terhadap PDB. Artinya kita pemerintah itu sudah menekan, ya. Pak Syarif coba, Pak Syarif, tadi sudah disebutkan bahwa di periode pemerintahan Pak SBY memang turun menjadi 24% begitu. 24%. Tapi coba kita kembali ke konteksnya. Betulkah Pak Prabowo sekarang pernyataan Pak Prabowo sebenarnya tidak paham? Saya ingin menjelaskan, ya. Nah, setelah pemerintahan sekarang ini itu naik lagi, sudah mendekati hampir